Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Syafiq Narhusaki, Nur Alianisa, Safir Fikri, pada mata kuliah Psikologi Belajar dengan dosen pengampu Bapak Yuzarion, SAG, SPSI, MPSI, Universitas Samadelan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang teori belajar neurofisiologis Donald Holding-Hebb. Untuk pembahasan pertama, ada temuan teori dari Hebb serta pandangan Hebb terhadap pendidikan. Donald Holding-Hebb lahir pada tanggal 22 Juli 1904 di Chester, Nova Scotia. Dia menyelesaikan studi S1 di Universitas Alberta, Kanada pada tahun 1925. Hebb pernah membaca tulisan Freud tentang konsep mimpi, sehingga ia mulai tertarik dengan ilmu psikologi. Pada tahun 1934, Hebb membuat keputusan untuk mendalami dan mempelajari tentang ilmu psikologi, sehingga ia sangat termotivasi untuk memperbaharui praktik pendidikan pada saat itu, sehingga dengan dorongan dari dalam diri, ia menciptakan sebuah buku yang berjudul The Organization of Behavior yang terbentuk pada tahun 1949. Adapun teori utama menurut Hebb yaitu proses belajar berhubungan dengan aktivitas saraf. Namun, data tersebut belum dapat menguatkan argumennya. Pada buku Hebb, ia menjelaskan terkait teori belajar, yaitu hal simpel yang berhubungan dengan stimulus dan respon dengan organisme yang menurutnya terlalu sederhana. Jadi, dari kritiknya tadi menghasilkan beberapa konsep belajar, yaitu cell assembly, phase sequence, arousal theory, enriched environment, arousal theory, memori jangka panjang dan pendek, teori kewaspadaan, dan penguatan yang terakhir ada konsolidasi dan otak. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia. Baik, terima kasih. Saya Alia. Saya di sini akan menyampaikan pandangan Hebb terhadap pendidikan. Menurut Hebb, ada dua jenis belajar. Yang pertama berkaitan dengan pembentukan kumpulan sel dan sekuensi fase secara gradual selama bayi dan kanak-kanak. Proses belajar awal ini representasi neurologis atau objek dan lingkungan. Semakin kompleks suatu lingkungan, semakin banyak yang direpresentasikan dalam level neurologis. Semakin banyak yang direpresentasikan di level neural, semakin besar kemampuan anak untuk berpikir. Menurut Hebb, selama proses belajar awal mungkin terdapat proses asosiasi tertentu. Hal yang tampaknya penting untuk perkembangan kumpulan sel dan sekuensi fase adalah prinsip kontinuitas dan frekuensi. Sedangkan jenis belajar yang kedua lebih dapat dijelaskan dengan prinsip Gestalt ketimbang dengan prinsip asosiasionistik. Setelah kumpulan sel dan sekuensi fase berkembang pada masa kecil, proses belajar selanjutnya biasanya berupa penataan ulang. Dengan kata lain, setelah blok bangunan terbentuk, blok itu dapat diatur kembali menjadi berbagai macam bentuk. Proses belajar selanjutnya adalah perseptual, cepat, dan berwawasan. Sedangkan tugas guru adalah membantu mereka memahami apa yang sudah mereka pelajari dengan cara yang kreatif. Hebb mengatakan bahwa karakteristik fisik dan lingkungan belajar adalah sangat penting. Jika terlalu banyak stimulasi, proses belajar akan sulit. Jika kekurangan stimulasi, proses belajar juga sulit. Yang diperlukan adalah level stimulasi optimal untuk tugas siswa. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alia. Saya akan menjelaskan tentang pandangan Hebb terkait pendidikan dan teori Hebb yang ditinjau berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa hal yang melatar belakangi Hebb melakukan berbagai penelitian adalah karena hipotesanya yang mengatakan bahwa kecerdasan atau inteligensi tidaklah didapat dari keturunan atau warisan, melainkan dikembangkan dari pengalaman. Ya, pengalaman ini yang tentunya diperoleh dari lingkungan yang berada di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani maupun seorang Majusi. Hadis di atas menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, dan kosong. Setiap anak dilahirkan untuk menerima berbagai isi dari lingkungannya. Begitu juga kecerdasannya. Setiap anak dilahirkan tanpa ilmu dan pengalaman.
Hidupnya lah yang akan mengasah intelijensinya. Segitu dulu penjelasan dari kelompok 11 terkait serta pandangan menurut Donald Oldingham. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.